Bluetooth mode. Sini baik, tidak kedengeran. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimakumullah. Puji syukur mari senantiasa kita haturkan, kita persembahkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan, melimpahkan, mengaruniakan kita nikmat yang tak terhingga banyaknya, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, keafiatan, dan termasuk nikmat kesempatan untuk bisa terus belajar, menempa diri, memperbaiki diri, meningkatkan kualitas iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan cawisan kita ini adalah cawisan yang diberkahi, dan mudah-mudahan kita dapat ilmu yang manfaat dari belajar bersama di majlis ta'lim mardotillah ini. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke hadiban junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut beliau termasuk kita di dalamnya. Semoga kita semua adalah umat Rasulullah yang setia dalam sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur juga malam hari ini kita kedatangan tamu jauh dari Tasikmalaya. Selamat datang di Pangkalan Balai, Banyuasin. Inilah suasana di sini, atmosfernya begini, ya. Kita belajarnya di sini sama-sama dengan metode yang serius tapi santai. Makanannya ado, ya. Nah, insya Allah juga ilmu yang kita dapat pun mudah-mudahan berkah, ya. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang mulia, kita malam hari ini bawa kitab Al-Jawahir An-Naqiyah, membahas, sudah sampai pada bahasan rukun sholat. Minggu tadi bahas rukun sholat yang ketiga berdiri, ya. Dan malam hari ini kita akan bahas tentang rukun sholat yang keempat, wa qiraatul Fatihah, membaca suratul Fatihah. Yang pertama masih ingat rukun sholat? Niat. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga berdiri. Yang keempat membaca suratul Fatihah. Baik, sebelum kita lanjut saya ingin sampaikan dan ingin ulang kembali yang kemarin saya sampaikan di Masjid Istiqomah Napal Pangkalan Balai. Ini penting karena segala gawi harus niatnya benar, tulus, ikhlas, jangan salah niat. Karena kata Imam Al-Ghazali, beliau tidak ingin mengajari murid-murid yang niatnya salah. Ya, jadi seluruh harus niatnya benar, ikhlas. Guru benar dan ikhlas, murid juga benar dan ikhlas. Maka keikhlasan guru murid, keikhlasan seluruh kita itu akan membuahkan hasil ilmu yang manfaat. Dan ilmu yang manfaat itu bukan cuma hanya sekedar numpuk nama-nama pengetahuan, tapi tidak diamalkan. Itu berarti tidak manfaat ilmunya. Nah, ternyata hasilnya, ya, ilmu yang manfaat itu diperoleh dari asbab keikhlasan semua yang terlibat dalam proses pembelajaran itu. Karena Imam Al-Ghazali sering menjelaskan dalam kitab-kitab beliau, kalau kita belajar dari ikhlas itu ibarat kita berdagang, menjual senjata-senjata tajam. Lantas yang belinya itu adalah penjahat, ya. Yang belinya adalah penjahat. Kita tahu penjahat tadi kalau beli pistol, beli senapang, beli senjata, tentu akan dia gunakan sebagai alat untuk kejahatannya, untuk merampok, untuk bunuh orang, ya, untuk menyakiti orang, untuk mengancam orang, untuk menzolimi orang. Maka kalau kita tahu, ya, ada orang yang mau beli parang, beli pedang untuk digunakan menyakiti orang lain, maka kita haram jual beli dengan orang itu. Nama itu juga kata Imam Al-Ghazali, orang yang belajar niatnya tak ikhlas. Niatnya hanya untuk dunia, hanya untuk, ya, sege baik. Untuk cuma untuk sekedar
berfoto, di-share, aku belajar di majelis taklim, hanya sekedar itu sama dengan belajar hanya dengan niat mencari dunia. Ya, maka sama halnya niat kita yang belajar tidak ikhlas itu sama dengan kita nyual parang dengan penjahat, nyual senjata dengan penjahat. Yang senjata tadi akan digunakan untuk melakukan kejahatan. Berarti walaupun kita tidak melakukan kejahatan, cuma kita nyualnya dengan penjahat, sama dapat dosanya. Syarikun lahu. Man a'ana ala maksiatin fahuwa syarikun lahu. Barang siapa menolong orang melakukan kemaksiatan, maka dia dapat dosa yang sama. Sama-sama berdosa, walaupun bukan kita yang melakukan kejahatan. Gitu. Maka guru murid yang tidak ikhlas, sama-sama dapat dosa. Maka berkali-kali ya kita harus saling mengingatkan, ikhlaskan niat. Ciri niat yang ikhlas dalam belajar itu ya dia tidak ada mudah putus asa, tidak mudah merajuk, ya kan? Tidak mudah tersinggung. Ya, apalagi yang ngomong adalah guru kita. Tentu maksudnya baik. Sama cak Mbak Mi ngomong, walaupun nyenyes mulut Mi gitu, diam ke baik, dengar ke baik. Ya kan? Karena tentu kita faham niatnya, berulang kali ngomong, kadang-kadang agak ome kalau jeram balai, ya kan? Agak nyenyes, kasar kita sebut seperti itu, niatnya baik. Nak nasihati anaknya. Maka guru murid itu adalah orang tua kita. Orang tua kandung kita adalah orang tua secara fisik, dan guru-guru kita adalah orang tua secara batin. Jadi guru kita dan orang tua kita adalah keduanya orang tua kita. Orang tua lahir. Bagaikan apa? Ilmu orang seperti ini keliru. Dan sia-sia apa yang dia lakukan itu. Maka niatkan ketika kita belajar untuk diamalkan. Untuk dipraktekkan. Untuk diajarkan lagi kepada minimal isi rumah kita, anak bini kita, keluarga kita, dan seterusnya. Maka belajar ini hanya wasilah. Cawisan ini cuma lantaran, cuma asbab. Semoga kita dengan cawisan ini dapat ilmu. Setelah ilmu didapat, diamalkan, dipraktekkan. Akhlak kita harus mencerminkan, harus menjadi cerminan dari ilmu kita. Ya, ketika kita sudah cawisan, sudah belajar, sudah aktif, ya belajar, maka manifestasi dari ilmu kita itu adalah amal soleh kita dan akhlak kita. Nah, amal itu pun bukan tujuan kan? Amal itu baru wasilah, sarana untuk dapat ampunan Allah, rahmat Allah, ridho Allah. Nah, itu tujuan akhir kita. Ghayatuna. Puncak dari tujuan kita ya tertinggi itu adalah Allah yang kita tuju. Jadi bukan cuma sekedar pahala. Pahala itu masih selain Allah. Surga itu pun masih selain Allah. Ya, jadi kita beramal bukan karena ngarap pahala. Itu level orang awam yang masih ngarap pahala, ya, masih mengharap surga, masih ngejar bidadari, ya, dunia dan akhirat. Nabi ya, masih ke masjid. Ya, kalau niatnya cuma nak bidadari, memang boleh, memang ada hadisnya. Cuma itu levelnya orang awam. Level orang yang sudah aktif di majelis itu bukan lagi bidadari, tapi yang menciptakan bidadari, itu yang dia kejar. Kalau Allah yang kita cari, maka dunia ngiring. Cuma kalau cuma mengejar dunianya saja, ya, cuma yang dikejar itu selain Allah, pahala itu tetap selain Allah. Surga itu kan tetap selain Allah. Makanya Robi'ah itu ibadahnya karena cinta. Ya, bukan karena mengharap surga, bukan karena takut masuk neraka. Itu makom tertinggi, itu makom mahabbah, makom syukur ibadahnya. Nabi itu makomnya syukur. Afala akuna abdan syakur. Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Jadi Nabi bukan ngarap pahala lagi. Bukan lagi pengen masuk surga. Karena surga sudah dijamin untuk Nabi. Beliau sudah maksum. Pasti tidak akan pernah melakukan maksiat dan dosa. Sudah maksum. Tapi tetap ibadahnya hebat. Sampai kakinya bengkak. Ya, puasa itu beliau wisol. Puasa wisol tuh puasa nyambung-nyambung baik. Siang malam puasa. Ya, bukunya dikit, sahurnya dikit. Bukan miskin. Jadi Nabi itu tidak miskin. Tapi beliau hidup cara orang miskin. Karena apa? Sebanyak harta beliau itu habis dibagikan. Bukan miskin. Jadi Nabi itu, ya, malahan Buya Razi itu ngomong, ya, ada ulama yang sangat marah besar ketika dikatakan Nabi itu miskin.
Kenyataannya beliau kaya, cuma ya tidak memanfaatkan kekayaan untuk kepentingan pribadi. Dibagi-bagi, ditasarrufkan kepada orang yang membutuhkan. Ya. Nah, gitu. Jadi niat kita belajar ini untuk diamalkan. Amal untuk dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tadi malam saya sampaikan di Masjid Istiqomah Nafal, orang yang punya ilmu yang banyak tapi tidak diamalkan itu bagaikan orang yang punya senjata lengkap. Kata Imam Ghazali itu ya, ada pistol, ada senapang cepek, ya kan, ada samurai, ada lading, pisau, golok, parang besar, parang kecil, parang mundur, ada gitu, lengkap dia bawa. Di depan dia ada singa, ada harimau, ada binatang buas yang siap menerkamnya. Ya, tapi ya senjata tadi cuma di kapar kan? Tidak dipakai untuk nembak singa tadi, tidak dipakai untuk ngapa, untuk ngubar singa tadi, belari tidak singa tadi, tidak. Ya, mati tidak? Tidak. Karena dia tidak gunakan senjata tadi untuk membunuh, ya, untuk mengusir binatang buas yang sedang menghadang dirinya. Nah, itulah gambaran orang yang ada ilmu tapi tidak diamalkan. Bisa jadi santapan binatang buas itu dia. Ya, artinya ilmu tadi justru akan menjadi laknat bagi yang punya ilmu ketika ilmu itu tidak diamalkan, tidak dipraktekkan, tidak disampaikan, tidak diajarkan, tidak di-sharekan kepada orang-orang lain. Gitu. Ya, jadi kita belajar ini belum tujuan akhir, baru mukaddimah belajar ini. Tujuannya paham, sudah paham, praktek, sudah praktek, ajarkan, ya. Dan harapan kita dengan mempraktekkan ilmu tadi, mengamalkan ilmu tadi apa? Mengharap ampunan Allah, rahmat Allah, serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan majlis kita, majlis mardha. Harapan kita kan nama itu doa. Semoga semua jamaah majlis ini adalah orang-orang yang layak dan pantas dapat ridho, ya Allah. Disenangi Allah arti ridho. Ya, jadi ridho arti senang. Allah senang sama kita. Kalau Allah senang pasti sayang. Yang disayang tentu hajat kita. Itu bukan sesuatu hal yang sulit untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai pengantar. Mudah-mudahan kita terus membersihkan hati kita, meluruskan niat kita, dan ini perjuangan selama hidup. Selama hidup, pokoknya asal ada pikiran nyimpang-nyimpang dikit, ada pikiran-pikiran kotor dikit, tepat tangkis. Oh, ini salah. Hatta saya sekalipun ketika sedang ceramah, khutbah, ya, tausiah, itu ada pikiran negatif, terus sedang ada. Karena saya juga manusia. Cuma karena kita tahu ini salah, cepat. Jadi sebenarnya ketika ngomong itu perang batin. Ada rasa bangga, ada rasa sombong, ada ujub. Oh, yang dengar ceramah saya gini, itu merasa bangga. Lagi di atas podium, di Alamir, yang dengar bupati, yang dengar ketua DPR, itu kan ada rasa yang berbeda. Ya, biasa ngomong biasa baik, ya. Ketika yang dijenguk, waduh, bupati, agak lain dikit volume suara. Temanya agak di mak mana kan. Ayat biasa agak pendek, itu agak dipanjangkan. Iramanya biasa datar, itu jadi melengking-lengking. Atau disahdu-sahdukan. Kalau perubahan itu disebabkan oleh makhluk, salah, hilang baik, sia-sia baik, bagaikan debu yang ditiup angin, habis hilang. Nah, jadi semua kita sedang berjuang nih, sedang berjuang membersihkan hati, meluruskan niat, dan kita harus saling tolong, saling ingatkan. Siapapun di antara kita, dijenguk kurang bagus, coba tegur, ya. Dan negur itu bisa japri, bisa disepikan dulu, bukan di tengah ramai. Kecuali secara umum. Kalau nak nyebut nama, ya, terhadap kesalahan sikok-sikok tadi, tidak etis ketika disebutkan di tengah forum seperti ini. Baik, kita lanjutkan bahasan fikih kita. Rukun sholat yang keempat, membaca suratul Fatihah. Wa hiya sab'u ayatin bil basmalah. Ya, jadi suratul Fatihah ini 7 ayat. Semua mazhab fikih meyakini suratul Fatihah 7 ayat. Cuma hitungannya lain-lain. Mazhab Syafi'i hitungannya bismillah ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Terus ayat keduanya alhamdulillahirabbil alamin. Ayat ketujuhnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
waladdallin. Itu ayat ke-7. Jadi senapas dibuat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu senapas. Ya, senapas. Tidak boleh dibagi dua ya dalam kondisi normal. Cuma kalau darurat boleh. Misalnya batuk, mengas, napaslah pendek, ya kan? Ada sesuatu dan lain hal, boleh berhenti di alaihim. Tapi dalam kondisi normal tidak boleh berhenti sengaja di situ. Karena itu wakaf darurat. Nah, ini cara mazhab Syafi'i. Ya. Kalau cara 3 mazhab lain, basmalah itu bukan ayat pertama. Dia hanya pemisah antar surat. Cuma muqaddimah ibaratnya. Jadi dia tidak ada hitungan ayat pertama. Maka hitungan ayat pertama dari suratul Fatihah tetap 7 ayat. Cuma hitungannya bukan dari basmalah. Hitungannya dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi tidak salah yang mulai langsung dari Alhamdulillah. Seperti di Masjidil Haram. Cuma cara ini kan cara di tempat lain. Di Indonesia mayoritas Syafi'i yang hitungannya dari basmalah. Maka mungkin kita yang baru dapat ilmu dari YouTube, janganlah langsung praktek di masjid di kampung kita. Itu muat kerok. Ya, kita belajar 4 mazhab, ya, belajar perbedaan pendapat itu bukan untuk memperuncing perbedaan, tapi untuk bisa saling memahami. Tapi makanya itu harus sesuai situasi dan kondisi. Jangan memaksakan pendapat kita dipakai di tempat yang tidak biasa pakai itu. Itu kan akan buat kerok. Masjid di kampung kita biasa pakai basmalah secara jahar. Maka jangan rubah langsung baca hamdalah. Ya, itu muat kerok. Itu adalah bibit-bibit perpecahan. Jadi bijaklah dalam masalah ini. Jangan ngotot kena gitu. Nah, ini kan kawan-kawan yang baru belajar atau belajar dari luar yang ternyata bukan mazhab Syafi'i, memaksakan mazhab dia ke masyarakat yang bermazhab Syafi'i. Itulah yang jadi kerok itu. Sampai-sampai ada buat masjid baru gara-gara itu. Udah aja di Sukaraja. Itu gara-gara kelompok itu masuk ke Sukaraja, dia nikah dengan orang Sukaraja, mempengaruhi mertuanya, akhirnya merebut masjid, dan masjid yang sudah direbut tadi dirubah cara dia. Masyarakat berontak, tidak mau sholat di situ, buat masjid baru. Jadi efeknya besar luar biasa. Karena tidak bijaksana ya dalam memahami perbedaan pendapat. Nah, jadi kalau Syafi'i hitungnya dari basmalah. Mazhab lain hitungnya dari Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ayat 1. Terus ayat ke-6-nya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, jadi itu memang ayat ke-6. Ya. Ayat ke-7-nya dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi memang dipisah. Ya. Nah, ini perbedaan. Berarti ada 2 macam ya kan? Ada yang memang 1 ayat, ya siratal ladzina sampai habis itu, ada yang jadi 2 ayat. Nah, patut dipahami bersama bahwa di Indonesia mayoritas bermazhab Syafi'i. Jadi cara lain. Faman asqata minha harfan aw tasydidatan aw afdala harfan bi harfin akhar ka'an qala az-zay biz-zay badal dzal lam tasihha qira'atuhu wala salatuhu in ta'ammada wa 'alima wa ghayyara al-ma'na. Nah, kalau menggugurkan 1 huruf, menghilangkan 1 huruf dari huruf-huruf dalam suratul Fatihah, ya, atau nambahi, ngurangi 1 huruf saja, maka Fatihahnya batal. Fatihah batal, sholatnya juga batal. Atau membuang 1 tasydid yang berjumlah 14. Tasydidnya itu 14. Di bismillah saja itu ada 3 tasydid. Sampai dhallin itu hitungannya jadi 14 tasydid. Dibuang sikok bayi tasydidnya, maka Fatihahnya batal. Kalau Fatihah batal, sholat juga batal. Karena Al-Fatihah adalah rukun sholat. Atau menukar huruf. Ya, nukar huruf, ganti huruf. Atau ganti baris. Ya, an'amta, an'amtu, an'amti. Kan yang benar an'amta. Ya, engkau beri nikmat. Kalau diganti an'amti, engkau juga, tapi dari mudzakkar menjadi muannas. Kalau diganti an'amtu, jadi mutakallim wahda. Jadi saya artinya, aku beri nikmat, ngaku Tuhan gitu. Jadi itu ngubah makna. An'amta, an'amti, an'amtu. Itu tukar barisnya. Iyaka. Ya, diganti iyaki jadi perempuan. Ya, itu berubah makna. Atau diganti jadi iyaka menjadi iyaku. Nah, itu tidak ada iyaku itu dalam bahasa Arab. Ya, kecuali pakai mim, iyakum. Nah, kalau iyaku saja itu tidak ada tidak ada perubahan makna, tapi tetap salah. Kadang ngubah baris. Ya, walaupun tidak merubah, dua-duanya tetap
Salah. Nah, jadi kalau melakukan kesalahan tadi, merubah huruf, nambah huruf, ngurang huruf, nambah tasydid, ngurangi tasydid, Fatihahnya batal. Fatihah batal, sholat pun batal. Wabil khusus hati-hati di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tasydid pada kata iyyaka itu jangan sampai dihilangkan karena maknanya berubah. Maknanya berubah. Tasydidnya itu. Jadi kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nah itu kata tasydid berarti kan karena dibaca takhfif, ringan. Seharusnya diberatkan di situ. Ada tasydidnya. Nah, kalau pakai tasydid maknanya hanya kepada engkau kami menyembah, hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Tapi kalau tasydidnya dihilangkan maknanya berubah menjadi daw'us syams. Daw'us syams, cahaya, sinar matahari. Jadi sinar matahari. Berarti maknanya jauh kan? 360 derajat itu berubah. Ya. 365 derajat berubahnya menjadi hanya kepada sinar matahari kami menyembah dan hanya kepada sinar matahari kami minta pertolongan. Kalau sengaja dibawa itu dalam sholat, bukan hanya sholatnya batal, tapi jadi kafir, jadi musyrik yang sembahyang itu. Nauzubillah kan? Maka perlu hati-hati di situ. Ya. Cuma jangan perlu laju ketebalannya iyyaka. Oleh takut hilang sabdu tadi kan, takut syirik tadi, laju sampai 4 harakat tasdidnya. Nah, dalam tasdid cukup 2 harakat. Hati-hati di situ. Ya, berubah makna. Intinya yang bakal merubah makna ataupun tidak, nambah ngurang, ganti-ganti, jangan. Ya. Oke, ada 13 syarat membaca suratul Fatihah yang baik dan benar. 1. Ayyasma'a nafsuhu in kana sahihus sam'i wala laghat. Hendaklah Al-Fatihah tadi kita dengar sendiri. Ya. Jadi minimal sahnya Al-Fatihah itu kita terdengar bacaan Al-Fatihah kita sendiri. Ini berarti untuk siapa nih? Untuk sholat dewean atau sholat yang jadi makmum. Kalau imam kan harus terdengar oleh makmum. Ya. Minimal makmum pertama terdengar bacaan imam. Nah, itu minimal. Kalau makmum di belakang dia lagi tidak dengar, maka ya, salah. Kecuali sholat sirriyah. Ini maksudnya sholat jahriyah. Sholat jahriyah dan sirriyah minimal terdengar oleh diri kita sendiri. Jadi kalau sholat dalam hati tak sah. Bagi dia tak sah. Ganti gerak mulut sama sekali. Tiba-tiba langsung ruku. Ya, itu tidak sah. Karena rukun qauli, ya, Fatihah termasuk rukun qauli. Kan rukun salat ada 3 ya. Ada rukun qalbi, hati, niat dan tertib. Ada rukun fi'li, perbuatan, berdiri, ruku, iktidal, sujud, duduk, antara 2 sujud, duduk, tahiyat itu fi'li, perbuatan. Ya. Yang ketiga rukun qauli, ucapan. Nah, yang namanya ucapan harus diucap, disebut. Minimal terdengar diri sendiri. Kalau gitu dewek lagi tidak dengar, berarti tidak maju. Berbisik lagi terdengar. Ya, jadi minimal itu seperti kita berbisik. Ya, ada desi suara, ada gerak bibir, mulut, ya, ada gerak. Jadi tidak sama sekali terpaku. Mulut rapat itu tidak berbacaan. Walaupun dibaca dalam hati tidak sah. Salat baca dalam hati. Kecuali salat yang terakhir itu, ya, yang tidak mampu lagi sholat dalam bentuk yang normal, dia sholat dalam hati itu yang sakit parah. Nah, itu yang diperkenankan. Nah, mendengar sendiri ini kalau yang sehat pendengarannya, tidak peka, tidak tuli, yang sehat pendengaran. Kalau orang peka, nah itu pokoknya sebacanya baik. Ya, bisa jadi bacanya lebih kuat. Karena dia tidak dengar kan, tak kuat. Ya. Wa tartibul qiraah. Bacaannya harus tertib, jangan bolak-balik. Ya. Jadi harus urut ayat-ayatnya, ya, berayat. Terus wa muwalatuha. Muwalat, arti muwalat itu tidak jedahnya terlalu lama. Ukuran normal jedah antara ayat itu adalah biqadri tanaffus, senapas. Jadi antar ayat baik Fatihah ataupun surah yang lain, itu jedah yang normal adalah senapas. Kecuali lagi tidak sehat, lagi flu, pilek, batuk dan sebagainya, mungkin lagi mengas oleh kekenyangan misalnya kan.
Ya, sebelum sholat makan dulu habis apa? Gorengan 2 piring misalnya kan. Oh, mengas itu sholatnya ya. Nah, karena mengas jadi bacanya jadi tidak normal lagi itu. Ya. Jadi sehingga dia ngambil napasnya lebih dari sekali. Kalau memang darurat boleh. Tapi ukuran normalnya antar ayat itu berhenti senapas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, baru ngambil. Ya, jadi senapas, baca. Senapas, baca. Itu ukuran normal. Jangan lebih dari situ. Putus mualat. Putus kebersambungan. Ya. Dan hukum mualat ini banyak, bukan cuma dalam Fatihah. Yang lain-lain juga berlaku mualat. Dalam khutbah, antara kalimat-kalimat dalam khutbah itu harus dijaga mualatnya. Antara khutbah pertama dengan khutbah kedua harus dijaga mualat. Antara khutbah kedua dengan sholat itu jaga mualat. Antar wudu, anggota wudu itu juga ada mualatnya, ya, kebersambungan. Ya, antara membasuh telapak tangan dengan kumur-kumur, dari kumur-kumur ke hidung itu ada mualat. Jadi rata-rata rangkaian ibadah itu bukan cuma sholat, bukan cuma suratul Fatihah, ada aturan mualat. Mualat itu kebersambungan. Jangan jedah terlalu lama. Berikutnya wa qira'atu kulli ayatiha, membaca setiap ayat. Jangan ada yang tinggal, jangan korupsi ayat, ya. Nah, kita kalau korupsi ayat mungkin tidak, tapi korupsi huruf iya. Salah satu bentuk korupsi, ya, ngilang ke huruf itu misalnya apa? Kita wasol tapi huruf terakhir dihidupkan, dimatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu wasol kan? Tapi huruf terakhir mati. Salah. Kalau nak wasol, hidupkan huruf akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Hurufnya hidup ke. Kalau hurufnya dia wasol tapi wakof, nah itu menggabung sekaligus wasol sekaligus wakof. Terbaca. Harus salah satu. Wasol ya wasol, wakof ya wakof. Gitu. Jangan, atau salah juga wakof. Bismillahirrahmanirrahim mi'alham. Nah itu juga salah. Mi'alham. Seharusnya milhamdulillah. Ya gitu. Nah, itu juga sana. Ya, benar. Maka nak disimak. Ya, kita di Mabes kita setiap malam Kamis taklim, kita juga nyimak Al-Fatihah dan yang lain-lain juga. Pokoknya siap kalau sampai ke latihan ijab kabul kayak ya, untuk yang bujang-bujang. Nah, itu harus dilatih. Jangan malu-malukan, ya kan? Jamaah apa? Cawisan Banyuasin pas akad nikah siram-siraman, malu-malu ke itu ya. Omannya jadi siap-siaplah. Raihan ya. Latihanlah ijab kabul. Walaupun calon belum ada, insyaallah Allah kesian. Oh, ini latihan terus ijab kabul. Calon belum ada kan? Iya. Oke, ya. Berikutnya yang keberapa nih? Aku udah ngitung nih. Kati angkanya di sini nih. Iya. Ya, kayak strip-strip aja. 13 tadi totalnya. Berikutnya wa mura'atu hurufiha wa tasydidatuha al-arba'a asyrata. Menjaga hurufnya dan tasydidnya. Arti menjaga itu jangan sampai hilang, jangan sampai tinggal. Ya. Nah, nyaga tapi kehilangan itu berarti tak terjaga ya kan? Jadi hurufnya jangan sampai hilang. Jangan juga ditambahi. Tasydidnya pun demikian. Ya, jadi harus betul-betul dijaga. Jangan sampai lo ngelamun macam Fatihah tuh. Kalau ngelamun kaki hilang, ngoyor bae. Tahu-tahu lah ruku. Salat tidak sadar itu. Wa adamul lahni al-mughayyir lil makna, ya. Tidak melakukan kesalahan yang dapat merusak makna. Wa alla takuna al-qira'ah bi riwayatin syazzah mughayyiratin lil makna. Tidak membaca qiraat yang saz. Jadi qiraat itu banyak ya. Ada qiraat sab'ah 7, ada qiraat asyra 10, ada juga qiraat yang tidak layak dipakai. Namanya qiraat syaz. Ya, qiraat syaz, qiraat yang aneh, yang nyeleneh, yang di luar aturan ya. Tapi memang ada riwayat, cuma tidak sahih. Ini dhaif. Bahkan ada juga qiraat yang palsu, maudhu. Nah, contohnya ada itu qiraatnya, cuma salah.
Ya. Ini yang belajar qiraat tanggung misalnya kan Maliki yaumiddin. Itu ada yang membaca Malaka yaumiddin. Pernah dengar? Ya, itu qiraat tapi syaz. Tidak boleh dipakai, haram. Dalam salat. Cuma untuk pengetahuan iya. Tapi dipakainya di luar salat untuk pengetahuan saja. Tapi untuk diamalkan tidak diperkenankan. Kalau dalam salat haram dipakai itu. Malaka yaumiddin. Kan bahasa Arab itu titik baris asli zaman Nabi. Maka cara membacanya beda-beda. Ya. Nah, maka untuk menghindari kesalahan, Abul Aswad Ad-Du'ali belajar ilmu nahwu sorof dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, sejak masa itulah Al-Quran dikasih titik, kasih baris. Untuk orang-orang yang tidak pacak bahasa Arab cak kita ini, pacak mece. Lah dikasih baris kadang masih salah. Apalagi zaman Nabi, Al-Quran tidak ada titik, tidak ada baris. Maka titik dan baris pada Al-Quran yang ada saat ini itu bid'ah juga kalau nak dia ngomong ke bid'ah. Ya. Jadi kaget dulu nak ngomong bid'ah itu. Kalau nak bid'ah galau, maka baliklah Al-Quran zaman Nabi. Katik titik, katik baris. Kalau tak baca bacanya. Batasa tidak ada beda. Jim haho tidak ada beda. Hanya orang Arab asli zaman Nabi. Orang Arab sekarang pun tak cak macanya itu. Ya. Apalagi yang bukan Arab cak tubuh ini. Arab nengdi kan? Tambah jauh. Ya. Itu. Nah, bacaan malaka yaumiddin itu saz, tidak boleh dipakai. Tapi ada dua qiraat yang diperkenankan. Maliki yaumiddin. Ini yang biasa kita pakai. Ya, maknanya panjang. Tapi qiraat lain membaca pendek. Maliki yaumiddin. Itu benar. Nah, dua ini benar. Jadi jangan heran, kaget, jangan aneh, jangan disalahkan kalau ada yang baca ma pendek. Jadi ma panjang benar, ma pendek juga benar. Kalau dibaca malaka dia dibuat fi'il madi itu, malaka. Malaka yamliku, memiliki artinya, ya. Yauma jadi maf'ul maka baris atas. Malaka yauma yaumiddin. Ad-dini baris bawah karena jadi mudhofun ilai. Ya, kalau maliki yaumiddin dia sifat dari Ar-Rahmanir Rahim. Maka dia baris bawah. Ada penjelasan nahwu juga loh sebenarnya. Benar, bisa dipertanggungjawabkan. Cuma riwayatnya dhaif. Ya, maka dia termasuk syaz, qiraat yang syaz. Tidak boleh dipakai dalam salat. Hanya boleh dipelajari dalam ilmu saja. Ya, gitu. Dan qiraat-qiraat yang lain. Nah, walaupun qiraatnya termasuk qiraat asyroh juga atau qiraat sab'ah, itu tidak boleh dipakai. Apalagi di tengah masyarakat yang tidak tahu. Kaget buat kero. Ya. Jadi qiraat itu hanya boleh dipakai di luar sholat. Dalam sholat, kaget dulu. Kecuali makmum kita itu memang ngerti gila. Ahli qiraat semua. Nah, itu boleh tidak dipakai. Jadi jangan menimbulkan fitnah. Walaupun itu benar. Ada tempatnya. Ya, gitu. Lanjut, syarat berikutnya. Wa alla yubaddila labzan bilabzin. Tidak boleh mengganti satu lafaz dengan lafaz yang lain. Mengganti kalimat. Ya, mengganti kata. Tidak boleh. Wa antakun al-qiraah bil arabiyah. Membaca Al-Fatihah harus dengan bahasa Arab. Dengan sholat pakai terjemah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Yes. Kacau ya. Saya yakin orang Islam saat ini sebodoh-bodoh orang Islam pasti hafal Al-Fatihah. Ya. Sebodoh-bodoh orang Islam. Kecuali mungkin mu'allaf. Baru yang tak baca Al-Fatihah. Selolo-lolo orang lah. Minimal kalau dia galak takziah pasti hafal Al-Fatihah. Walaupun jarang semayang. Kan dengar terus gitu yasinan ya. Doa itu kan dengar-dengar Fatihah kita nih. Kadang-kadang kalau ya kawan-kawan di Jawa itu kan Fatihahnya paling banyak. Kita di sini agak dikit, paling sekali dua kali Fatihah. Kalau di Jawa apalagi yang Torikoh itu setiap gurunya Fatihah. Jadi belum yasinan itu puluhan kali baca Fatihah. Nah, jadi pasti hafal walaupun tidak baca ngaji. Ya. Nah, kalau orang Islam walaupun belum rajin salat ya. Jadi tidak boleh diganti dengan bahasa Arab selain bahasa Arab. Wa iqauha kulluha fil qiyam au badluhu. Nah, membaca Al-Fatihah itu dalam posisi kita masih berdiri atau sudah berdiri. Ya, tidak boleh dalam posisi lain. Kecuali sholat kita duduk, ya tentu Fatihahnya sambil duduk. Atau sholat kita sambil baring, tentu ketika berbaring. Nah, yang sering terjadi kesalahan itu adalah
Misalnya untuk rakaat kedua, apalagi sholat tarawih. Nah cepat kan? Jadi belum sempurna berdiri, lama cepat ya, tidak sah. Itu maksudnya. Jadi harus berdiri betul, baru baca Fatihah. Ini kadang nggak oleh saking nak cepat tadi kan, Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim, lah cepat, lama coba Bismillah. Ya, nah itu berarti belum sempurna berdiri sudah membaca Al-Fatihah, tidak sah. Ya, cuma nina dulu, berdiri betul dulu, baru baca Al-Fatihah. Wajibu qira'atuha 'alal ma'mum wal imam wal munfarid sawan kanatis salatu sirriyah aw jahriyah. Nah, seluruh orang yang sholat, imam kah dia, makmum kah dia, atau yang sholat munfarid sendirian, tetap wajib membaca suratul Fatihah. Ya, sholatnya sir ataupun jahar, wajib baca Fatihah. Jadi seluruh orang yang sholat, wajib. Nah, yang sering jadi masalah kan makmum nih. Nah, dalam mazhab Syafi'i, makmum tetap wajib baca Fatihah. Kalau sholat dewean tidak ada masalah. Imam tidak ada masalah, pasti baca Fatihah. Nah, yang jadi khilafiyah adalah makmum. Untuk mazhab Syafi'i, makmum wajib baca Fatihah. Dasarnya, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah orang yang salat yang tidak membaca suratul Fatihah. Kata Imam Syafi'i, hadis ini berlaku umum. Karena tidak disebutkan. Ada tidak disebut imam, makmum, dewan, kan tidak? Karena dia tidak disebut, maka berarti hadis itu bermakna umum. Kalau umum berarti berlaku seluruh. Siapapun yang sholat, imam, makmum, dewean, wajib baca Fatihah. Itu cara istidlal Imam Syafi'i, ya, kesimpulan Imam Syafi'i dalam membaca hadis tadi. Ya, gitu. Nah, mazhab lain tidak mewajibkan Fatihah karena ada hadis juga. Jadi masing-masing punya dalil. Ya, yang jadi mazhab lain menyebutkan bahwa bacaan makmum, bacaan imam adalah bacaan makmum. Maka makmum tidak wajib membaca suratul Fatihah menurut mazhab lain. Kalau kita Syafi'i wajib membaca Al-Fatihah. Nah, ini khilafiyah yang kita wajib saling hargai. Cuma ketika kita sudah belajar Syafi'i, pakai itu secara baik dan benar. Jangan gaduh-gaduh sholatnya, jangan campur aduk, ngambil lemaknya, baik. Kan? Itu, enggak boleh. Tapi sampai di sini ada pertanyaan? Pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Tat. Aku ini punya kebiasaan, Tat, ya. Di akhir tahiyat sebelum salam, aku biasa membaca ini a'udzubika min azabil jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masyiid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah itu sah, Tat, ya? Aku tuh punya kebiasaan itu, aku masih itu. Jadi ragu, Tat. Jadi salah. Mana mohon ya, itu bukan hanya boleh tapi sunnah. Sunnah. Jadi bagus untuk dilaksanakan. Ya, sunnah. Dan maksimal cuma 3 macam doa itu, tidak boleh lebih. Kalau doa sudah tahiyat tadi kepanjangan, misalnya maju doa tahlil misalkan, maka itu bisa batal itu. Jadi boleh nambah doa setelah tahiyat akhir, tapi panjangnya doa maksimal sepanjang tahiyat itu sendiri. Maka yang disunahkan adalah 3 macam doa itu. Doa yang terhindar dari fitnah itu, cuma 3 macam itu. Ya, jangan lebih dari situ. Nah, tapi kalau sujud boleh sepanjangnya. Tapi kalau imam tidak dianjurkan sujudnya terlalu lama karena makmum itu racok macam-macam, ada yang tua, ada yang muda, ada yang lagi kebelet, ada yang ada hajat. Jadi kalau nak panjang sujud, nak panjang doa tahiyat itu sholat dewean diutamakan. Ya, tapi kalau kita jadi imam atau kita jadi makmum pun tidak elok terlalu fuhush, ketara jarak kita antara kita makmum dengan imam gitu. Jadi jangan terlalu ketaruh. Ini saking misal nak banyak doa tadi, ya kan? Imam lawiri, lah nak selesai, lah nak doa, masih baca tahiyat. Ya, atau nak doa tadi. Nah, itu fuhush, ya. Terlalu ketaruh tidak boleh. Atau sujud. Ada kan makmum kadang imam lah selesai tahiyat, dia masih sujud. Oleh memang ada anjuran sujud itu lama. Sujud terakhir. Cuma kan jenguk situasi dan kondisi. Kalau nak panjang sepuas itu sholat dewean atau ketika sholat
Sunnah. Kalau sholat wajib boleh, cuma sekedar, jangan sampai berlebihan panjang gitu. Nah, untuk tahiyat tadi, doa setelah tahiyat itu sunnah, ya sunnah. Tapi tidak boleh terlalu lama sampai lebih panjang dari bacaan tahiyat akhir itu sendiri, bisa batal kalau terlalu panjang. Gitu. Jadi ibaratnya kalau tahiyat itu sekilan, maka doanya juga sekilan. Kalau doanya 2 kilan, nah itu kepanjangan, batal. Gitu ya. Jadi ada ukuran. Sunnah, ya silakan. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau sujud terakhir itu Ustaz, kan kalau kita doanya bahasa Indonesia Ustaz, Oh iya. apa di lapas kah apa di dalam hati Ustaz? Iya. Doa lagi sholat, lagi sujud misalnya, atau setelah tahiyat akhir tadi dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab, pakai bahasa kita, bahasa ibu, bahasa dusun, bahasa daerah ya, yang kita pahami. Boleh, tapi jangan dilafazkan. Jangan dilafazkan karena itu bukan bahasa Arab, bukan doa yang ma'thur dalam sholat. Ya, gitu. Cuma kalau doanya itu doa yang ma'thur, boleh sedikit agak terdengar dengan jelas ya, cuma dengan jahar niat ya. Cuma kalau doanya pakai bahasa Indonesia cukup dalam hati, jangan sampai dilafazkan sampai terdengar, karena dianggap nanti ngomong dalam sholat membatalkan sholat. Jadi ucapan selain bahasa Arab dalam sholat itu, selain zikir, selain doa, selain kiroat, itu tidak diperkenankan dalam sholat ya, tidak diperkenankan. Jadi kalau doanya bahasa Indonesia boleh, cuma cukup dalam hati. Maksimal sir, arti sir itu terdengar oleh kita sendiri. Kalau jahar berarti sampai terdengar orang lain. Nah, itu jadi masalah, bisa batal kalau dalam bahasa selain bahasa Arab. Ya, Robi. Ustaz, izin Ya. menyampaikan pertanyaan dari salah satu jamaah di siaran langsung. Tadi saya membaca dari pertanyaan ini, Pak Fahlur Razi bin Fatah. Beliau kan menyimak siaran langsung menyimak cawitan secara langsung. Beliau bertanya, apakah sama antara yang siaran langsung dengan yang langsung datang? Apakah bisa kategorikan sebagai guru dan murid gitu kan? Insya Allah sama, tapi tidak sama-sama nian. Nah, ya, tetap ada beda. Kalau yang hadir di pacak makan gorengan, ya, pacak minum teh, ya kan, makan duku, ya, lengkap ini di sini. Terus langsung dapat rahmat Allah. Kan kita bahas tiap hari dari kitab Al-Manhajus Sawi, ada 7 fadilah orang yang hadir di majelis taklim walaupun tidak dapat ilmu, hanya sekedar datang, duduk dan diam, mungkin juga dengkur ya kan, tidur ya, tetap dapat fadilah. Di antaranya ketika dia keluar rumah, rahmat Allah turun kepada dia. Keluar dari rumah nak ke majelis, rahmatlah turun. Terus begitu dia hadir di majelis, malaikat kan keliling sama gitu nih, hadir malaikat, dan rahmat Allah turun ya kepada orang-orang yang hadir di majelis taklim. Nah, rahmat ini tidak didapat oleh yang online. Ya, hanya yang offline yang dapat. Offline itu berarti hadir secara langsung. Tapi insya Allah sama, ilmunya sama-sama dapat. Bisa jadi kalau dari segi ilmu mungkin lebih konsentrasi yang di rumah ya, yang online ya. Karena di sini banyak godaannya nih. Ya godaannya inilah di depan ini. Ya, sambil nyender ya kan, sambil makan duku ya dan lain sebagainya, itu godaannya. Nah, artinya ada plus minusnya. Tapi insya Allah mudah-mudahan semua kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala apapun bentuk andil kita dalam ilmu ini, hadir langsung tidak langsung ya. Cuma ketika misalnya bisa karena memang tempat dekat ya, tidak ada salahnya untuk bisa hadir secara offline atau secara langsung. Ya, gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyampaikan dari sahabat online di inbox. Jadi mengenai ini di mana kalangan anak muda ini kan rasa emosionalnya mungkin tinggi, baik terhadap lawan jenis maupun sesama jenis. Bagaimana untuk menyikapi rasa emosional itu, Ustadz? Yang namanya darah muda nih kan, muda emosi, muda temperamen. Pokoknya untuk menghindarkan hal-hal yang bakal ibaratnya menyakiti orang lain. Itu bagaimana, Ustadz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya itu kan intinya di nafsu. Ya, nafsunya masih kuat. Musuh itu kan banyak. Yang di dalam diri nafsu. Ya. Di luar itu setan, taun, jin, belis, ya kan? Biduan, termasuk itu. Itu semua adalah ujian-ujian bagi kita. Ya, mana Mang Wahab? Kalau Mang Wahab kan tidak lagi terpengaruh itu. Nah, kalau yang belum ijab kabul ini berat. Maka cepat-cepatlah. Ya. Jadi untuk menundukkan nafsu itu artinya ya yang dimaksud dengan cara apa? Ya, puasa. Ya, puasa itu cara mengendalikan dan menundukkan nafsu. Ya, puasa ini umum, ya, bukan cuma puasa seperti biasa ya menahan diri dari makan minum, tapi juga mempuasakan mulut kita, ya. Jadi terkadang kita perlu juga menjadi orang bisu, ya, bisu dari ngomong yang tak benar, bisu dari ngupat, bisu dari fitnah, bisu dari omongan kotor. Kadang-kadang juga perlu kita ini bahkan mungkin bisa jadi wajib pada saat-saat tertentu jadi orang peka. Peka dengar fitnahan, peka dengar omongan yang tak memotivasi, omongan yang justru merusak semangat kita dalam kebersamaan kita, dalam kebaikan yang kita lakukan. Wajib jadi orang peka. Jadi beruntunglah kadang-kadang orang yang peka, gitu. Ya, karena dia tidak mendengar orang hati dia. Nah, untuk kita yang waras telinganya nih kadang sakit hati kan, sehingga akhirnya kita tersinggung, marah, ada keinginan untuk membalas. Nah, itu semua harus dikendalikan. Jihad akbar itu. Maka Nabi ketika pulang dari perang Badar, yang ini perang kan naruh ke nyawa itu, ya kan? Harta benda, nyawa taruhannya. Tetapi Nabi sempat bilang, raja'na min jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita ini baru balik dari perang Badar, dan perang Badar ini perang kecil. Ngapa perang kecil? Karena musuh yang dihadapi nyata. Jelas orang kafir, tercogok orangnya, ya kan? Bisa kita kalah atau menang, ya, antara dua itu. Kalau kalah kita mati, ya kan? Kalau menang dia yang mati. Musuhnya jelas walaupun seram. Nah, jihad akbar yang dimaksud Nabi itu adalah jihad melawan nafsu. Yang dimaksud Nabi itu adalah puasa. Puasa itu jihad melawan hawa nafsu. Ya. Nah, itulah jihad yang besar dan itu perang kita. Yang itu jauh lebih panjang masanya, seumur hidup. Kalau perang yang musuh orang kafir, tadi itu kan tidak selamanya. Saat ini alhamdulillah kita aman-aman baik kan? Nah, tapi perang melawan nafsu, ya, keinginan-keinginan jahat, buruk, maksiat, ya, termasuk mudah tersinggung, ya, dan sebagainya, itu adalah dorongan-dorongan nafsu semua. Dan itu yang harus kita perangi, harus dikendalikan. Nafsu itu bukan dibunuh, karena kita terguna dengan nafsu. Kalau kati nafsu tak kati kena nak berlaki begini, ya kan? Ya, jadi kita menikah itu karena ada nafsu, berarti positif ada nafsu. Dalam hal-hal tertentu dia positif. Ya, kalau kati nafsu tak galak makan tahu goreng ini, ya kan, tak habis gue rasa, ya, dan pasti tak habis kalau kati nafsu. Gitu. Jadi nafsu itu bukan dibunuh, tapi dikendalikan. Karena nafsu itu bagaikan anjing gila, ya, bagaikan gerobak buruk sapi gila. Nah, tugas kita mengendalikan. Mak mana sapi gila tadi ida nganar besing orang. Mak mana gerobak yang lah buruk tadi ida ancor. Walaupun dia buruk masih tetap utuh. Kita jaga jangan sampai hancur, remuk, redam oleh ditombor ke sapi gila tadi. Nah, itu tugas yang berat kan? Sapi gila nak dijinak ke, gerobak buruk nak diamankan. Itulah tugas kita.
Dan insya Allah dengan kita berkelompok, berjamaah, ya, kita saling ingatkan, saling nasihati, mudah-mudahan kita bisa menjaga diri kita dari dorongan-dorongan nafsu yang ditunggangi oleh setan dan biduan. Ya, banyak cara. Zikir juga, zikir. Jadi jangan putus zikir ya, la ilaha illallah. Itu benteng itu. Benteng ya. Dan itu perjuangan seumur hidup. Sampai mati kita akan terus digoda oleh setan tadi. Ya. Nah, jadi kita ini perang terus sebenarnya siang malam dan musuh kita banyak, kita dewean. Maka jangan keluar dari rombongan. Wa man syazza sazza finnar. Siapa yang keluar dari rombongan, nyembelih dari rombongan, nyembelih pula gagik masuk neraka. Nauzubillah. Ya. Kompak-kompaklah, istiqomalah ketika kita memang yakin sudah berada di jalur yang benar. Godaan dari luar nak buat kita pecah, nah, hirau ke, cuek ke. Ya, gitu. Jadi banyak zikir, banyak puasa, ya, terus sadar terus, ya, jangan sampai lalai, ya, terus kompak, jaga persatuan kita, ya. Ada usaha, tiap hari jadilah kita cawisan kan, nah, mudah-mudahan. Ya. Oke, ada lagi? Tat, Ya. ada pertanyaan dari jamaah online, Tat. Dari Mustadin Ahyar. Sebelah kelang serumah cuma. Ini sempat berpesan, maaf Pak Ustadz, Teh Nani nggak hadir, kurang sehat. Oh, iya. Ini Siapa? pertanyaan dari Teh Nani, mau bertanya, bacaan Al-Fatihah kalau orang Jawa yang bahasanya medok itu bukan Alhamdulillah, tetapi Alhamdulillah. Itu disahkan atau enggak? Mohon jawabannya, Ustaz. Ya. Untuk dirinya sah ketika memang sudah belajar masih tidak baca. Nah itulah. Karena memang ada orang-orang tertentu yang memang itu bawaan logat orang Sunda itu kan tidak baca nyebut Z jadi Z, jadi Izazul jadi Ijajul ya kan. Orang Palembang itu berdegot-degot ya kan. Nah, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, kalau memang dia sudah belajar, tidak baca nian, memang lidahnya itu nian, maka dia sah untuk dirinya. Ya, tapi untuk jadi imam tidak baca. Kecuali seluruh makmumnya sama mak dia. Alhamdulillah kala. Ya, jauh medok kala. Sah. Jadi keabsahan itu tergantung situasi dan kondisi berarti ya. Kalau seluruh makmum sama ilmunya dengan dia, sah kala. Tapi catatan terus belajar memperbaiki diri. Ya. Nah, gitu ya. Sah insyaallah. Nah, yang tidak sah itu yang lebih fasih dari dia. Jadi makmumnya. Nah, itu yang tidak sah. Ya. Jadi kalau ummi sama ummi, butuh huruf sama butuh huruf, sama-sama sah. Kalau yang jadi imam ummi, ya, yang jadi makmum akro, nah yang akro ini yang tidak sah. Jadi ilmunya itu harus minimal selevel imam dengan makmum itu. Ya. Atau yang paling abdul adalah imam itu di atas level ilmu makmumnya. Jadi kalau imam kan banyak syarat, kalau makmum tidak banyak syarat. Ya. Gitu. Dengan catatan terus belajar. Karena orang yang belajar kesalahannya dimaklumi. Nah, yang masalah itu bacaan belum benar, ya ibadatnya belum pas, tapi tak belajar lagi. Ya. Kalau kita masih sekolah kan salah wajar kan? Wajar udah sekolah. Dimaklumi kesalahan orang yang lagi belajar itu. Makanya belajarlah terus tiap hari. Supaya kalau kita salah Allah memaklumi. Yang masalah ini ya, baru dipanggil ustadz, ya kan? Nah, ya sudah tidak belajar lagi. Padahal ustadznya cuma level ngantar tongkat misalnya kan. Kita di sini kan kadang terlalu gampangan ya. Mengantar tongkat ustadz, ya kan? Mimpin yasin tahlil ustadz. Padahal berat itu ustadz tuh levelnya ya. Nah, ilmunya sudah menguasai seluruh ilmu keislaman. Hafal hadis, hafal Quran, tafsir juga, ya. Pokoknya lengkap ilmunya. Tidak cuma semacam, tidak cuma seragi, ya. Nah, itu baru layak dipanggil ustaz. Makanya kami dulu di Az-Zahra, Pondok Pesantren Putri Az-Zahra, itu ada dua panggilan untuk guru itu. Ada muallim, ada ustaz. Ya, kalau muallim di sana banyak muallimah karena kan Pondok Putri itu. Cuma saya termasuk beruntung masih kuliah waktu itu bisa ngajar di Pondok Pesantren Putri. Yang Habib Zain pun salut. Beliau sudah senior, tidak ngajar. Saya masih bujang. Kuliah semester 7.
Ya, ngajar di pondok pesantren Putri Az-Zahra, banyak anak habaib, banyak syarifah. Jadi murid saya syarifah, ya. Syarifah itu ya habaib. Nah, di sana ada dua panggilan. Ada muallim, ada ustaz. Ada muallimah, ada ustazah. Kalau muallim itu rata-rata yang ngajar di sana alumni yang cerdas-cerdas, yang pintar-pintar, dia ngabdi di pondok. Itu muallim. Tapi kalau ustaz itu memang dia ahli di bidang. Jadi tidak sembarangan, tidak seluruhnya ustazah. Ada level. Ada ustazah, ada muallim atau muallimah saja. Nah, kalau di kita kan pukul rata ya. Ustaz gitu. Ada lagi? Bis bateri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, ini nerusi yang Al-Fatihah tadi ya. Cak kita kan. Itu kan kalau wong yang tidak fase dari kita, kalau kita fase itu batal gitu. Makmumnya sebagai makmumnya. Itu cak mana kalau kita tidak tahu. Kita kan cak ini jamaah tabligh ini sering kurus. Tidak tahu kalau imam itu tuh tidak fase. Padahal kita lebih pasti dia maju. Ya nak menghormati dia tadi, kita suruh maju kan. Cak mana itu Ustaz? Hukumnya. Iya. Yang penting tidak salah, Bay. Kalau fasih mungkin ada makmum yang lebih fasih, ya karena selama yang jadi imam tadi tidak melakukan kesalahan, walaupun mungkin tidak fasih-fasih nian, ya, mungkin hafalan juga pas-pasan, tapi yang penting dia tidak melakukan kesalahan. Yang tadi sudah kita bahas, ya, tidak sampai mengganti huruf, tidak sampai mengurangi tasydid, ya, mengganti kalimat, ya, tidak sampai membaca qiraat yang saz, ya, maka sah. Jadi intinya jangan sampai imam itu melakukan kesalahan dalam bacaan Al-Fatihahnya, walaupun mungkin kefasihan masih ada makmum yang lebih fasih dari dia. Insyaallah semuanya sah, ya, asal tidak salah saja. Walaupun tentu afdolnya dari sekian orang yang sholat itu seharusnya yang paling fasih yang jadi imam. Itu afdolnya, idealnya. Cuma seandainya tidak, yang penting imam tadi walaupun kurang-kurang fasih tapi tidak ada kesalahan, sah. Ya. Iya. Pertanyaan Kang Robi. Jadi kalau Fatihah yang fase, surah lain tidak fase, maka dia tidak wajib baca surah lain. Tidak perlu baca surah lain selain Al-Fatihah. Karena bisa jadi haram kalau kita membaca ayat yang kita tahu bakal salah kalau baca ayat itu. Ya. Jadi dia harus mencukupkan diri cuma di suratul Fatihah saja. Kalau dia yakin atau ragu-ragu kalau baca ayat pasti ayat itu salah. Ya. Dan memang ternyata setiap kali dia baca surah itu memang salah karena memang belum lancar niat. Dipaksakan untuk dibaca ternyata nanti memang salah. Maka itu haram. Ya, dia haram. Jadi cukup di Fatihah saja dia baca ayat. Kalau ceritanya seperti itu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, Tat. Ya. Ngaca bulan nih. Ini Tat ya, masalah baca Al-Fatihah. Nah, waktu saya di rumah kawan saya Tat ya, kalau dia baca bismillah tuh
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi mak mana tat bacaan itu? Pakai basement itu lah tat, sebutannya tat. Ya. Iya. Makasih. Jadi diimalahkannya semua ya. Jadi itu salah ya. Jadi seharusnya kasro tuh ya kasro pakai i, jangan e. Itu salah. Ya, jadi kalau Sanawi marah betul beliau itu ya. Jadi harus tegas. A ya i u ya u juga. Tak kati. Sudah. Tidak apa-apa lah biarlah. Jadi kalau dibaca bismillah itu salah. Jadi harus bis ya, i betul-betul i, harus utuh jangan sampai miring. Ya. U harus u jangan sampai jadi o. Ya, gitu. Jadi itu kesalahan yang seharusnya dihindari. Walaupun dibaca bes itu tidak merubah makna ya. Tidak merubah makna. Tapi itu salah. Jadi tadi saya bilang ada kesalahan yang merubah makna, ada yang kesalahan tidak merubah makna. Dua-duanya harus dihindari. Ya, gitu. Kalau itu minta cas juga enggak? Angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Tat yang ingin saya tanyakan, kan ketika sholat Tat Yan. Nah kadang tuh sholat pasti kadang tuh kita berusaha khusyuk Tat Yan. Tapi kadang aduh mikir ke dunia masih Tat Yan, di hati itu. Nah kira-kira kalau kita dalam hati tuh istighfar atau enggak istighfar, tapi di hati istighfar tuh kan. Nah astagfirullah. Sudah tuh kadang tuh waktu baca Al-Fatihah juga masih aduh mikir ke dunia masih kan. Nah kalau kita dalam hati sambil istighfar tuh bola apa Tat? Bola beda. Sekian wassalamualaikum. Iya. Manusiawi. Ya. Manusiawi. Jangankan level kita yang awam ini. Kita masih awam. Saya merasa masih sangat awam ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pernah tes kehusuan, ya kan? Jadi dari semua sahabat waktu itu Nabi nguji siapa yang sanggup sholatnya khusyuk 100%, tidak lalai sedikit pun, akan aku kasih hadiah waktu itu rida ya, dikasih hadiah syal, ya kan? Gitu. Nah balik lagi, caknya di situ itu, iyalah. Ya, sudah, tidak usah. Jadi akhirnya Ali yang mengajukan diri untuk tes sholat khusyuk tadi. 2 rakaat sholat sunnahnya. Rakaat pertama mulus. Ya, fokus hanya ingat Allah. Kan sholat itu khusyuk itu adalah aqimis sholata lidzikri. Sholatnya hanya ingat Allah. Kalau ingat selain Allah berarti tidak khusyuk sholatnya itu. Ingat jualan, ya, ingat pujaan, ingat biduan, tidak khusyuk itu. Ya, pokoknya asal ingat selain Allah berarti tidak khusyuk. Nah, rakaat pertama mulus Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pas masuk rakaat kedua ada gangguan, terpikir. Ya kan? Kalau Nabi ngasih hadiah sal yang apa? Saya lupa namanya apa, sal Yamani ya. Itu kayaknya lebih bagus daripada yang ditawarkan Nabi tadi. Itu terpikir. Jadi dia mikirkan hadiah tuh seharus yang ini sih yang dikasih itu bukan yang itu. Ya, sudah selesai salat. Mana? Ya. Masih ada ketidakhusyuan. Itu levelnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, apalagi kita. Maka pesan guru-guru kita, saya ingat betul pesan Abah Zain Syukri almarhum. Ya, begitu terfikir dunia tadi, ya cepat koneksikan kembali. Itu ibaratnya tuh kan sinyal lagi hilang tuh.
Nah, sambungkan lagi sinyalnya tadi. Cari lagi sinyal. Ya. Balikkan lagi, ingatkan lagi kepada Allah. Jadi pasti wajar. Ya, wajar manusiawi itu tuh. Ya, apalagi untuk iman kita level kita ini, ya. Nah, gitu. Makanya Nabi bilang ada orang yang sholatnya cuma 10%, khusyuknya kan, ada yang 50%, jarang yang bisa 100% itu. Ya. Jadi tergantung tingkat keimanan, makom gitu, ya masing-masing. Ya. Nah, jadi jangan dituruti. Akhirnya sampai menyusun program, minggu ini Jumhuriyah, minggu depan kemana? Itu nyusun program dalam sholat ya. Itu jangan. Besok kondangan nih, besok kondangan 3 kondangan kan. Nah yang mana lah yang dulu. Jadi ngatur jadwal kondangan itu selama sholat. Ada itu? Pecahnya barang labis nih di toko nih. Ya, enak ngambil peci kan. Apa be yang kurang? Jadi nyusun yang nak dibelanjokan, ya kan? Nyusun tagihan, ya kan? Itu dalam sholat. Jangan dituruti. Jadi begitu ingat, langsung palingkan. Jadi boleh ngucap astagfirullah. Ya, dalam hati. Boleh. Walaupun dilafazkan juga boleh. Cuma kalau kita sedang baca Al-Fatihah, misalnya lagi baca Fatihah nih, karena terpikir dulu tadi langsung astagfirullah, putus Fatihah gitu, ngulang dari awal, itu masalahnya. Jadi tapi kalau dalam hati tidak, langsung bisa dilanjut. Jadi walaupun dilapaskan, selagi dia bacaan zikir, doa dan Al-Quran, tidak membatalkan salat. Cuma bisa membatalkan bacaan. Kalau hanya membatalkan bacaan, tinggal bacaan tadi diulang dari awal. Misalnya kita lagi baca Fatihah nih, ya, terus bersin, Hashim. Refleks karena sudah biasa, alhamdulillah. Padahal baru baca Maliki Yaumiddin. Mana statusnya? Ulang lagi Fatihah dari awal. Jadi dia hanya memutuskan bacaan, tapi tidak memutuskan sholat, tidak membatalkan sholat. Gitu. Kalau dilapaskan, kalau dalam hati ya bisa lanjut saja. Gitu. Tidak masalah ya. Atau keluarga sakit, nenek lah, orang rumah kan. Nah, tapi nak sholat. Tapi pas uduknya tuh anaknya Ustaz, dia ku masih berdebat, tidak boleh. Tapi aku ngomong, makai anduk aku ulap kubik. Wah, mana lah Ustaz itu? Uduknya. Iya uduknya. Kasih Ustaz. Anaknya yang uduk. Itu pengasuh gua kan. Kadang kasih uang rumah tuh. Hak tetap keluar pakai handuk dia tuh kan biar tak ada batal kan. Kalau anak kandung, cucu kandung, ya ponaan kandung itu tidak membatalkan wudhu. Jadi boleh mewudhunya secara langsung. Boleh. Cuma kalau bukan mahram, kalau anak kandung, cucu kandung, ya, itu mahram termasuk. Ya, ponaan kandung termasuk mahram. Berarti tidak apa-apa. Ya, saya ibu dulu 10 tahun stroke. Ya, jadi saya kan masih warawiri Palembang waktu itu, belum mantap ya. Baru mantap di Balai ini 2016. Nah, meninggal itu 2013. Sakit 2003, 10 tahun. Saya tamat aliyah, nyambung kuliah di Palembang itu ngurus Mi sakit. Jadi pas balik ke Balai, saya yang wudhukan Mi. Karena mahram, ya. Jadi tidak membatalkan wudhu, saya yang wudhuin. Itu memang caranya. Bahkan sebenarnya itu harus ngupah orang. Kalau misalnya anak cucunya tidak kati yang sanggup karena sibuk, kalau seharusnya demi sholat tadi, itu sang nenek dia boleh ngupah. Jadi ngambil anak buah yang khusus ngeluroi dia untuk sholat, bukan cuma makan minumnya baik. Sebenarnya sampai segitunya ya. Mungkin hukum ini banyak yang tidak dipaham, sehingga kalau orang sakit ya sudah lantaklah. Yang sehat lagi tidak semayang ya kan, apalagi yang sakit ya. Jadi harus sampai segitu. Jadi luroi sampai ngambil upahan untuk mewudukkan dia, untuk misalnya kalau nak sholat itu bantu dia biar tidak jatuh, berangkat turun naiknya, gitu ya. Itu harus ada orang yang memang khusus. Bahkan boleh membayar orang untuk dia bisa sholat tadi dan wudhu. Nah, jadi kalau orang lain ya cukup dia nyiramkan air, ya kan? Nah, sang nenek itu yang ngasih debe, ya kan? Kalau misalnya tidak ada ya cukup pakai tayamum boleh karena itu termasuk uzur.
ya boleh tayamum. Tapi yang bagus memang harus ada orang lain, ya, baik keluarga atau orang lain yang memang diupah untuk itu. Lagi? Langsung bae Tat nanya. Ya. Seberapa jauh Tat jarak kita itu untuk mengulang apa namanya sholat kita, entah itu sunat ataupun sholat fardu, bila orang lewat depan kita? Seberapa jauh jaraknya? Apa jauh batas kepala? Lewat. Ya, tahu berapa jauh? Ya, terima kasih. Iya, sebatas sejadah. Sejadah. Ya, jadi sejauh seperti ini. Oke, kalau orang yang lewat di sini, ini yang haram. Lewat di area sini ya. Nah, kalau lah jauh di situ, sudah di ujung atau di depan sejadah gitu, tidak apa-apa. Ya. Jadi yang haram itu kalau lewat depan rainian. Depan rai. Ya. Kalau misalnya kita ada sutro. Sutro itu kan macam-macam. Ya, bisa sutro itu berupa apa kayu, tongkat, ini kan, atau tiang, misalnya ini tiang. Nah, jadi kalau kita nak menjadikan sutro tiang itu sebagai sutro, sebenarnya bukan ngadap tiang, tapi nyampingi tiang. Ini banyak salah nih. Kalau ngadap tiang seolah-olah nyembah tiang. Nah, jadi nyamping, misalnya tiang. Nah, ini tiang sini, kita sholat di sininya. Bukan ngadap tiang tuh. Atau kita tas dicogokkan, itu sudah sutro. Inti sutro itu pembatas atau sejadah gitu. Nah, ukuran sejadah gitu misalnya tengah 2 meter sejadah gitu. Tengah 2 meter adalah sutro gitu. Ya. Jadi lewat di ujung sejadah boleh. Nah, yang haram itu lewat di dalam sejadah. Sejangkauan tangan gitu. Ya, itu. Tapi meskipun boleh, makanya kalau baca, ya kalau masih baca menghindar, ya lewat di samping, dari belakang itu lebih baik. Walaupun sudah jauh di ujung sejadah. Tapi tidak dosa kalau yang lewat di luar batas sutrohnya itu tadi. Ya, tidak apa-apa. Iya. Jadi maksudmu tuh kalau kita sholat batal maksudnya? Tidak batal sholat kita. Tidak batal. Sholat kita tidak batal. Yang berdosa itu yang liwat. Jadi tidak membatalkan sholat kita. Sholat kita yang sholat, yang ada orang lewat di depan kita, depan rainian, sholat kita tidak batal. Sholat kita tidak batal. Yang salah itu yang lewat. Dan dia berdosa kalau lewat dalam areal tangan kita. Ya, batas ini. Jadi lewat di sini, lewat di sini, lewat di sini, lewat di sini, haram. Nah, kalau lewat ujung, jauh, tidak apa-apa. Ya, jadi sejadah itu batas. Lewat di depan sejadah, tidak apa-apa. Tidak batal, tidak. Iya, tidak perlu ngulang, tidak. Ngapa gitu nak ganti ya? Cuma karena musola itu sempit ya kan, saling maklumi baik. Ya, paham maksudnya. Jadi terlalu kaku memahami. Iya. Masih cukup? Sebelum nanya Mang Wahab, nanyalah. Mang Wahab tuh sekak ster ya.
Cukup caknya ya? Online habis? Oke, cukup. Iya. Mana ada Pak D? Pak D nih. Jangan malu-malu biasa. Sesat di jalan kayak malu. Gak usah di Kemaluan. Ini Ustadz, dulu ya pas SMP saya tuh kejadian tuh pas sholat duhur. Saya tuh gak tahu kalau yang di depan saya tuh lagi sholat sunat gitu. Saya kan masbok gitu. Saya langsung ikut gitu. Nah pas beres ditanya, lah kamu kenapa jadi makmum katanya. Saya gak tahu. Nah itu hukumnya kita harus ngulangi lagi apa gimana tuh? Oke. Udah, insyaallah. Jadi kita makmum di orang yang sholat sunnah. Jadi dalam mazhab Syafi'i, kita makmum itu sah di belakang orang yang sholat apapun. Umum ya. Jadi orang yang kita jadikan imam tuh dia lagi sholat apapun sah kita jadikan dia imam. Walaupun beda sholat. Walaupun dia sholat sunnah, kita sholat wajib. Atau sebaliknya ya. Kita misalnya sholat zuhur, dia sholat asar misalnya. Atau dia sholat qadha, kita sholat adaan. Atau sebaliknya. Pokoknya sah. Ya, walaupun sholatnya berbeda. Begitu. Kecuali yang tidak sah sholat jenazah. Orang sholat jenazah, kita jadikan imam. Itu yang tidak sah karena memang beda betul kaifiat sholatnya. Kan tidak ada ruku dan sujud. Sementara kalau kita sholat selain sholat jenazah ada ruku dan sujud. Hanya itu yang tidak sah. Jadi tidak perlu diulang. Sah. Ya, begitu. Mazhab Syafi'i. Gimana? Cukup? Ya, jadilah. Mang Wahab? Sudah sekak sternya oleh beliau, sudah. Jamaah yang mulia, alhamdulillah syukur. Cawisan kita malam hari ini berjalan lancar, ya penuh keakraban. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita ilmu yang manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al anfusana anfusan tayyibatan mutmainnah طائعة حافظة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك وتخشاك حق خشيتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.